Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Jumardi. Saya kuliah di Universitas Pamulang, Prodi Teknik Informatika, yang sekarang sedang memasuki semester 8. Saya ingin membahas tentang memahami Undang-Undang ITE, asas tujuan kasus pelanggaran pasal 28 di etika digital. Nah, ini ada di mata kuliah etika profesi. Nah, untuk selanjutnya nih, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Undang-Undang ITE, termasuk asas tujuan, salah satu contoh kasus pelanggaran pasal 28, analisis resikonya, serta pesan etika digital yang penting untuk kita terapkan. Yuk kita mulai. Nah, bagian satu ini ada penjelasan singkat tentang Undang-Undang ITE, asas dan tujuan. Nah, Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah regulasi di Indonesia yang mengatur efektivitas di ruang digital, termasuk transaksi elektronik menggunakan penggunaan data dan penyebaran informasi. Nah, di sini ada beberapa asas utama Undang-Undang ITE, antara lain satu, kepastian hukum; dua, manfaat; tiga, kehati-hatian; empat, itikat baik; lima, keamanan. Sementara tujuan Undang-Undang ITE adalah memberikan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik, menjamin keamanan dan integritas informasi digital, menegakkan keadilan dalam aktivitas online. Nah, ini yang terakhir, mendukung pemanfaatan teknologi informasi secara positif dan bertanggung jawab. Nah, itu di bagian satu masuk dalam penjelasan singkat tentang Undang-Undang ITE. Nah, ini di sini masuk bagian 2, kasus pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28. Nah, salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen, sebagaimana diatur dalam pasal ayat 1 Undang-Undang ITE. Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, contoh kasusnya, seseorang menjual produk elektronik secara online tetapi menyebarkan informasi palsu tentang kualitas produk tersebut, menyatakan barang itu asli padahal palsu, atau menjanjikan fitur yang tidak ada. Konsumen dirugikan secara finansial dan emosional. Nah, itu masuk ke bagian 2, kasus pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28. Nah, kita sekarang masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini ada analisis resiko pelanggaran. Nah, apa masalah hukumnya? Nah, masalah hukumnya itu adalah adanya penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, siapa yang dirugikan? Konsumen yang membeli produk berdasarkan informasi palsu mengalami kerugian materi maupun non materi. Nah, pasal apa yang dilanggarkan? Pasal apa yang dilanggar? Pelanggaran mengacu pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen. Nah, bagaimana konsekuensi hukumnya bagi pelaku? Nah, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai pasal 45A ayat 1, yaitu pidana penjara hingga 6 tahun atau denda hingga 1 miliar rupiah. Nah, bagaimana pencegahannya ke depannya? Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah selalu menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,
Yang kedua, menggunakan etikat baik dalam setiap transaksi online. Yang ketiga, memastikan keamanan data dan transparansi produk. Yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh dan tidak menyebarkan hal yang belum dipastikan kebenarannya. Nah, itu masuk ke bagian ketiga tadi, tentang analisis risiko pelanggaran. Nah, di sini kita masuk ke bagian terakhir, bagian keempat, kesimpulan dan pesan etika digital. Nah, kesimpulannya, Undang-Undang ITE hadir untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam aktivitas digital. Kita sebagaimana pengguna internet harus selalu menjunjung tinggi etikat baik, kehati-hatian, dan kejujuran saat bertransaksi atau menyebarkan informasi. Etika digital bukan hanya soal aturan, tetapi bagaimana kita menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Nah, itu tadi yang saya jelaskan itu masuk ke kesimpulan dan pesan etika digital. Nah, sini sekali lagi, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton channel saya. Silahkan tinggalkan komentar dan pertanyaan. Jangan lupa untuk jangan lupa subscribe dan like di channel saya, Anang Jumardi. Nah, sampai sini saya selesai. Bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang bagus atau kurang berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.